Suasana dari Stadion Persiba Balikpapan, tempat berlangsungnya duel antara Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta dalam Jarum Indonesia Super League di sore hari ini. Inilah dia maskot dari Persiba Fans Club atau juga PVC. Dan juga kita akan segera menyaksikan bagaimana kedua tim ini akan beradu teknik, beradu skema, dan juga beradu taktik untuk meraih poin penuh. Bagaimana mereka bisa melanjutkan kiprah mereka dalam Jarum Indonesia Super League. Ya, bendera fair play mulai memasuki lapangan dari Stadion Persiba Balikpapan. Kedua tim ini memiliki rekor pertemuan 4 kali pertemuan terakhir. Dari 4 kali pertemuan terakhir tersebut, Persiba berhasil memenangkan 1 kali pertandingan dan Persija Jakarta berhasil meraih 2 kali kemenangan dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan draw. Pertemuan terakhir mereka di Jarum Indonesia Super League musim lalu, di mana mereka berhasil unggul 2-0, yaitu Persiba Balikpapan atas Persija Jakarta lewat gol yang dicetak oleh Gaston Castanyo dan juga Elis Angelo. Robertino Puliara akan menghadapi timnya yang pernah dia bela selama 2 tahun, yaitu Persija Jakarta. Dan kita lihat bagaimana kekuatan dari Persiba Balikpapan dan juga pemain veteran gendut Doni Karistiawan dan juga para penonton yang sudah tiba. Dan juga mereka sudah tidak sabar untuk menyaksikan duel antara Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta. Ismail Sofyan menjadi kapten kesebelasan dari Persija Jakarta. Tim yang hampir sebulan ini tidak bertanding di kancah Jarum Indonesia Super League. Dan di pertandingan sore hari ini, dia menggantikan peran dari Bambang Pamungkas yang tidak ditampilkan oleh pelatih Maman Suryaman, baik di starting line up ataupun juga di bench dari Persija Jakarta. Dan inilah dia starting line up dari Persiba Balikpapan asuhan pelatih Haryadi. Ya, kita melihat di sini tidak begitu banyak perubahan yang dilakukan oleh pelatih Haryadi, kecuali tidak bermainnya Yohan Yoga Utama karena cedera. Dan di depan kita melihat bagaimana mereka tetap mempercayakan gendut Doni dan juga Julio Lopez, tentunya disupport oleh seorang Ferry Aryawan. Inilah dia Persija Jakarta asuhan pelatih Maman Suryaman. Iya, di lini belakang ada perubahan, Bung, yang biasa bermain dengan 4 di belakang. Kali ini mereka bermain dengan 3. Ini harapannya untuk menghadang kecepatan Julio Lopez dan gendut Doni. Dan di lapangan tengah dia juga tidak memainkan Mustafik, pemain asing dari Singapura yang grafik permainannya menurun. Ya, inilah dia head to head dari 2 pemain yang menempati posisi gelandang, Robertino Puliara dan juga Richard Caceres. Siapakah dari 2 pemain ini yang akan mampu menjadi pemimpin di lapangan tengah? Dan Jelo, penyerang dari Persiba Balikpapan yang sudah mencetak 4 gol sejauh ini bagi Persiba, tentunya berharap bisa mencetak gol kembali guna membawa tim mereka, yaitu Persiba Balikpapan, terus bisa merangsek naik menuju posisi atas di klasemen Jarum Indonesia Super League. Richard Caceres tidak lupa untuk memanjatkan doa untuk bisa diberikan yang terbaik dalam pertandingan di sore hari ini. Ismail Sofyan, pemain yang tampil mengecewakan dalam duel di Piala Asia, di sore hari ini akan menjadi kapten kesebelasan dari Persija Jakarta. Akankah dia bisa menebus penampilannya di sore hari ini bersama Persija Jakarta? Akan sama-sama kita saksikan lanjutan Jarum Indonesia Super League. Dan inilah dia kick off babak pertama dari Stadion Persiba Balikpapan. Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta. Ismail Sofyan tadi langsung saja nyapu bola. Pada kedalam kali ini bagi Persiba Balikpapan, tim yang berdiri pada tahun 1950 atau tepatnya pada tanggal 8 Maret. Tim yang musim lalu berada di peringkat 12 klasemen Jarum Indonesia Super League. Prestasi terbaik mereka adalah berada di peringkat 8 besar di tahun 2006. Gendut Doni tadi. Kita lihat bagaimana tadi. Ya, sebuah pelanggaran apakah dilakukan oleh Herman Abanda terhadap gendut Doni.
Hebar dia, berikan bola tadi kepada Dwi Joko. Langsung berikan bola ke dalam kotak penalti. Sebuah peluang kali ini. Ada Herman Abanda dan masih peluang dan begitu keras tendangan dari Jelo membentur misar gawang. Iya, sebuah percobaan pertama ke gawang M. Yasir yang dilakukan oleh Jelo. Dan satu kerugian bagi Persija Jakarta dengan kartu, ya kembali peluang pelanggaran. Dengan kartu kuningnya Herman Abanda. Dan dipastikan Herman Abanda akan absen di pertandingan berikutnya bagi Persija Jakarta ketika menghadapi PSM Makassar. Karena Herman Abanda telah mengantongi satu kartu kuning sebelumnya. Dan kita lihat bagaimana penjaga gawang M. Yasir. Masih meringis kesakitan dia tadi. Kita lihat dalam tayangan lambat perebutan bola di daerah yang merupakan daerahnya penjaga gawang. Dengan Gendut Doni ternyata. Iya, ada dua free kick terlihat Bung ini dengan Leonardo Bamau dan menghalangi penjaga gawang di kotak 6 meter Bung. Ini adalah daerah yang spesial buat seorang penjaga gawang Bung. Harus ditanda keluar lapangan Ramdhani Lestaluhu. Ya, kita lihat apa yang terjadi. Wasit oleh Hadi. Tampak bagaimana wasit oleh Hadi bertanya kepada penjaga gawang M. Yasir yang tampaknya tidak kuat untuk melanjutkan jalannya pertandingan. Dan ini menjadi kesempatan bagi penjaga gawang Roni Tri Prasnanto untuk memulai debutnya bersama Persija Jakarta. Ya, kita lihat bagaimana M. Yasir harus keluar lapangan. Tandu keluar lapangan dan digantikan oleh Roni Tri Prasnanto. Iya, cedera yang cukup serius ternyata Bung. Pelanggaran yang dilakukan oleh Hamid Reza Zakiri pada beberapa menit yang lalu membuat M. Yasir ditandu keluar. Dan ini penampilan perdana dari Roni Tri Prasnanto. Sebuah beban mental yang harus ditandu oleh sebuah skuad baru muda yang tampil perdana di Super League. Ini harus bisa dilewati oleh Roni Tri. Dan pergantian ini pun juga terjadi di kandang lawan yang juga terkenal sangat garang dalam menghancurkan lawan-lawannya. 3 lawan mereka telah mereka lumat, yaitu Persiba Balikpapan, mana mereka berhasil melumat Persib Bandung, Sriwijaya FC, dan juga PSPS Pekanbaru. Jelo. Hamid Reza Zakiri. Bali Jelo. Percobaan dari Jelo. Ya, kita lihat bagaimana Jelo mencoba atau mengetes seorang Roni Tri Prasnanto. Kita melihat ada space bagi Jelo, tidak ada yang menutupi pergerakannya. Namun sayang tendangannya tidak keras dan juga sangat akurat kepada seorang Roni Tri Prasnanto. Berikan bola kepada Leo Tupamahu. Kembalikan kali ini kepada Ismet Sofyan. Ya, wasit oleh Hadi meniupkan peluitnya menandakan akhir dari babak pertama. Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta. Dan kita akan kembali lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Apa yang akan terjadi dengan masuknya seorang Ruli Soputan di babak kedua ini ya? Iya, saya melihat upaya atau mencoba memberikan aliran serangan dari lapangan tengah dengan memasukkan Ruli Soputan yang kita tahu Ruli mempunyai umpan-umpan jarak jauh yang bisa mengakurasikan sebuah umpan kepada kedua striker mereka yang mempunyai kecepatan, Rendra. Ya, mitra sepak bola, sebentar lagi akan segera menyaksikan jalannya pertandingan babak kedua. Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta. Dan buat Anda yang baru saja bergabung dengan Antv, skor sementara adalah masih sama kuat 0-0. Dan inilah dia kick off babak kedua. Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta dari Stadion Persiba di kota Balikpapan.
di mana M. Ilham kembali memberikan bola lambung dan kita melihat tidak menemui siapapun di depan. Ya, inilah dia Park Jung-hwan, pemain asal Korea Selatan. Ditampilkan di babak kedua ini oleh pelatih Haryadi untuk menggantikan Ferry Aryawan. Dan bisakah Park Jung-hwan menjadikan dirinya sebagai super sub di pertandingan kali ini bagi Persiba Balikpapan, dan terus mencoba meraih poin penuh dalam pertandingan kandang mereka di Stadion Persiba ini. Ismet Sofyan, ya pelanggaran dari Edi Gunawan tadi terhadap Ismet Sofyan. Di kali ini pun kita melihat bagaimana Ismet pada saat melakukan overlapping memaksakan seorang Edi Gunawan untuk melakukan pelanggaran, dan ini dia sebuah kans yang sangat baik bagi Persija untuk mencetak gol. Ya, peluang, dan kita lihat. Ya, handball tampaknya wasit oleh Hadi melihat Aliuddin telah melakukan sebuah handball atau pelanggaran. Bebas yang baik. Iya, di sini Tea Musafri tidak terkawal dengan baik dan Aliuddin mengenai tangannya terlebih dahulu sebelum bola masuk ke dalam gawang. Umpan cukup baik tadi dari Ismet Sofyan. Ya, kita lihat kali ini masih tergeletak, yaitu adalah Tallohu Abdul Musafri. Dan memang sudah kita katakan dari babak pertama, Tallohu Abdul Musafri selalu menjadi santapan empuk bagi para pemain Persiba Balikpapan. Hendro Siswanto kali ini. Park Jung-hwan, masih Park Jung-hwan. Sangat baik, kita lihat sebuah skill dari Park Jung-hwan, tapi sayang sekali tendangannya masih berada di atas gawang dari Roni Triprasnanto. Sebuah aksi individu yang cukup ciamik, Bung. Dengan tenang, kontrol bola yang cukup dingin. Berbalik melewati dua pemain belakang, namun upaya untuk hanya memplacing bola tidak akurat dan belum menghasilkan gol. Untuk mengawal lini pertahanan, dan tampak jelas target dari tim tuan rumah adalah untuk menggapai kemenangan. Oh! Wow! Dan sebuah gol! Vidi Vici. Aksi yang gemilang muncul dari belakang dari Park Jung-hwan membuat kedudukan 1-0 Persiba Balikpapan unggul atas Persija Jakarta. Akhirnya gol yang diharapkan oleh pendukung Persiba Balikpapan hadir dari kaki atau pemain yang memulai debut di Super League, Park Jung-hwan, dan ini menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diberikan kepada Park Jung-hwan yang belum bisa beradaptasi bersama tim barunya Persiba Balikpapan. Ya, kita melihat di sini bagaimana kualitas seorang Park ya dalam menyundul bola. Ini bukanlah bola yang begitu mudah ia bisa selesaikan. Kita melihat bagaimana ia berduel di atas dan menceploskan bola dengan mengarahkan bola tersebut ke posisi gawang yang tidak terkawal oleh Roni Triprasnanto. Dan kita melihat juga bagaimana umpan yang diberikan kepada seorang Park begitu akurat. Anam Syarul tentunya kita melihat memberikan umpan yang sangat memanjakan. Jelo kali ini akan mengambil tendangan bebas bagi Persiba Balikpapan. Kembali peluang dan gol! Jung-hwan benar-benar membuat Persija Jakarta harus menerima kembali dejavunya. Ketinggalan 0-2 seperti musim lalu di Stadion Persiba di kota Balikpapan malam hari ini. Bombastis gol kita melihat dari seorang pemain asal Korea. Kita melihat bagaimana pemain yang satu ini yang masuk di babak kedua bisa merubah hasil akhir pertandingan. Dan siapa lagi kalau bukan peran seorang Jelo yang kali ini memberikan umpan yang sangat baik. Dan manakah kita melihat pemain-pemain belakang Persija yang tidak ada yang mengawal seorang Park Jung-hwan. Kita melihat di sana bagaimana Bae Haki
yang hanya menonton aksi seorang Park, kita melihat sungguh sebuah aksi yang sangat spektakuler yang ditunjukkan oleh Park Jung-hwan, gendut Doni Kristiawan, dan tentunya Julio Lopez. Hanya tinggal menunggu beberapa detik lagi. Waktu akan habis di tambahan waktu. Persiba Balikpapan menghadapi Persija Jakarta. Wasit oleh Hadi meniupkan peluitnya. Dan Persiba Balikpapan memperpanjang rekor tak terkalahkan di kandang mereka di Stadion Persiba di Kota Balikpapan. Dan sebuah debut yang sangat gemilang dari Park Jung-hwan yang mencetak 2 gol bagi Persiba Balikpapan.